Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, di mana saja berada, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Rumah Dehonian dalam program seri katekese. Pada seri katekese di bulan September ini, saya ingin menyampaikan satu gagasan dengan judul Injil Matius. Saya ulangi, saya ingin menyampaikan gagasan tentang Injil Matius. Tentu apa yang saya berikan ini sangat singkat. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Itulah sebabnya gagasan saya ini saya dukung dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa dan kapan Injil Matius ini ditulis? Pertanyaan yang kedua, apa lambang dari Injil Matius ini? Pertanyaan yang ketiga, apa pesan dari Injil Matius? Dan pertanyaan yang keempat, apa relevansi dari pesan Injil Matius bagi kehidupan beriman zaman ini? Itu 4 poin, 4 pertanyaan yang mendukung gagasan saya berkaitan dengan Injil Matius. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaan yang pertama, siapa dan kapan Injil Matius ini ditulis? Matius adalah sebagai penulis Injil ini. Dan saudara-saudari tahu siapa nama asli dari Matius? Namanya adalah Levi. Pekerjaannya tahu? Pemungut cukai, atau pada zaman itu disebut sebagai pemungut pajak. Dan kapan Injil ini ditulis? Injil ini ditulis kira-kira tahun 60 sampai 65 Masehi. Saya kira siapa dan kapan Injil ini ditulis sangat jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa lambang dari Injil Matius? Lambang dari Injil Matius adalah seorang manusia ilahi. Saya ulangi, lambang dari Injil Matius adalah seorang manusia ilahi. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa pesan dari Injil Matius yang hendak disampaikan? Di sini saya menuliskan ada 3 hal pesan dari Injil Matius ini. Yang pertama, pesan yang pertama, Injil Matius mempunyai pesan tentang kabar baik bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya ulangi, Injil Matius mempunyai pesan tentang kabar baik bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Pesan yang kedua, menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan pesan yang ketiga menunjukkan kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Apa relevansi dari Injil Matius untuk kita zaman ini? Ada beberapa relevansi yang harus kita garis bawahi. Yang pertama,
Pesan dari Injil Matius itu memberikan standar kebenaran dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari bisa membaca dari bab 5 sampai bab 7, dan itu berkaitan dengan khotbah Yesus di atas bukit. Dan dalam pengajarannya itu, Yesus memberikan standar kebenaran tentang kerajaan Allah. Itulah sebabnya ketika kita mengikuti pengajaran Tuhan Yesus itu, maka kita akan melihat bahwa pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan standar kebenaran itu sangat jelas dan tegas. Sekali lagi saya garis bawahi, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sangat jelas dan tegas. Kemudian relevansi yang kedua, Injil ini mau menunjukkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kuasa atas dosa, kuasa atas penyakit, kuasa atas setan-setan, dan bahkan kuasa atas kematian. Yesus mengampuni dosa orang, Yesus menyembuhkan penyakit, Yesus mengusir setan, dan Yesus membangkitkan orang mati. Dan Yesus memiliki kuasa itu, kuasa atas dosa, kuasa atas penyakit-penyakit, kuasa atas setan-setan, bahkan kuasa atas kematian. Lalu relevansi yang ketiga adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan menghantar kita sampai kepada akhir zaman. Hidup yang kekal dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk siapa saja yang percaya kepadanya. Itulah saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, relevansi pesan dari Injil Matius bagi kehidupan iman kita zaman ini. Dan sebagai penutup, dengan tegas saya mau mengatakan demikian. Karena tadi pada bagian awal, Injil ini ditulis oleh seorang tokoh namanya Matius atau Levi. Dan pada saat itu, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga sangat tegas. Ketika dia melihat Levi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Follow me, ikutlah aku. Maka kemudian dengan segera Levi yang kemudian namanya adalah Matius mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya ingin menjadikan kata-kata ini juga bagi saudara-saudari. Siapapun kamu, dimanapun kamu, Tuhan Yesus ingin menegaskan dengan kata-kata yang sama. Mari, ikutlah aku. Dan apa jawabanmu? Kamu harus mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Levi atau Matius. Dia berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus. Begitu saja yang bisa saya berikan. Sekali lagi, salam sehat untuk kita semua, berkah dalam